Tuhan surah Al-Balad. Kemarin sampai ayat yang ke-7. Ayat sabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada sesuatu apapun yang melihatnya? Apakah orang itu ngira kalau dia melakukan sesuatu ngumpet-ngumpet itu gak ada yang lihat? Wong semua dilihat oleh malaikat Allah yang memang ditugaskan khusus untuk nyatat amal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita, walaupun ngomongnya sambil bisik-bisik. Jangan bilang-bilang, biar kayak begitu. Jangan dikira raqib atid gak nyatet. Ayat sabu allam yarahu. Apakah orang itu kira bahwa yang dia lakukan itu gak ada yang lihat? Ternyata tetap dilihat. Sekarang ayat yang selanjutnya. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam, apakah tidak naj'al, kami menjadikan lahu untuk orang itu ainain, dua mata atau sepasang mata. Kalau ainun itu satu mata, kalau ainain berarti ya dua mata. Kalau ayun banyak mata. Apakah kami tidak menjadikan untuk orang itu dua mata? Karunia nikmat Allah yang luar biasa. Didesain oleh Allah luar biasa. Diletakkan dua-duanya kok yo di sini berjejeran. Coba kalau yang satu sebelah sini. Desain kacamatanya repot. Kok yo letaknya di kepala bukan di jempol ya. Ini kita disuruh oleh ayat ini untuk memperhatikan mata kita ini. Karunia Allah yang luar biasa, yang modelnya cuma kayak begini bisa buat lihat apa saja. Dan dari mata ini bisa menyebabkan koleksi pahala. Juga dari mata bisa koleksi dosa. Apalagi laki-laki berangkat dari rumah pakai sarung, pakai koko, pakai panci. Niatnya mau berangkat ngajar, niatnya. Begitu di jalan, yo godaannya ada aja ya. Apalagi kalau nyebrang kebun baru, yo ada aja. Yang anak perawan pakai baju sepotong, lah iya kurang bahan. Lah berhenti di depan kita kan ya otomatis. Bukan hanya dilirik ya, langsung kelihatan depan kita kok. Ya kalau lancar langsung jalan, nah macet. Nunggu kontainer lewat lama. Itu anugerah apa musibah? Itu harusnya alhamdulillah wa astaghfirullah. Enaknya alhamdulillah wa astaghfirullah. Lah iya, astagfirullah apa alhamdulillah. Ntar biar saya ikutin fatwanya ibu-ibu. Ya biasanya kalau pulang dari sore sini nih, biasanya kan saya selesai sholat asar baru pulang. Kan pas macet-macetnya. Ada aja anak perawan yang pakai baju cuma sepotong. Lah iya Allah, tadi ini berangkat ngaji niatnya yang dapat pahala apa sebaliknya? Ini astagfirullah apa alhamdulillah. Ya, kok masya Allah, apa yang sembuh ya. Alhamdulillah, kok makhluk Allah ada ciptaannya kayak bagus kayak begini. Ya Allah.
Alam naj'al lahu aina. Apakah kami tidak menjadikan buat dia itu dua pasang mata? Dan seandainya mata ini dihisap sampai hari ini, kira-kira mata ini lebih banyak nabung dosa atau nabung pahala? Pesimis amat sih. Ini loh mata loh. Alhamdulillah ya, ini saya udah kepakai 46 tahun ini. Ya belum rusak. Ya kalau cuma berkurang ya, dulunya nggak pakai ini, sekarang pakai ini. Tapi kalau rusak belum, alhamdulillah belum, masih bagus ya. Nah seandainya mau dihisap hari ini nih, yang paling tahu mata kita kan ya kita ya. Ibu pakai ada yang udah 50, Bu Haji malah udah 70 tahun ya. Dipakai udah 70 tahun ya. Iya belum pernah dilepas ya. Pakai terus. Lah kok seandainya dihisap hari ini mata ini kira-kira yang tercipta dosa opo pahala? Kalau bilang dosa ntar kok kayaknya pesimis amat ya. Ntar bilang pahala kok dibilang sombong amat. Yes, kita nggak tahu, yang penting kita ikhtiar usaha, saatnya ibadah ya ibadah, saatnya kerja ya kerja, saatnya tugas ya tugas. Lah kok berhubung ada dosa yang nyelip, wong ini mata niatnya awalnya ya baik ya. Kan awal itu kan dosa itu kadang kan berawal dari mata. Pertama ngelihat, begitu ngelihat langsung mulut pengen ngomong, anaknya siapa sih naik motor nggak pelan-pelan, aneh kasih itu tuh, oh pantas bapaknya kayak gitu. Berawal dari apa? Mata, iya mata lihat. Makanya langsung ditegur dalam Quran, alam naj'al lahu aina. Lah ayat selanjutnya langsung wa lisanan wa syafatain, dan lisan, lidah, wa syafatain, dan penutupnya ini dua bibir. Kalau laki-laki masih ditutup pakai kumis, pakai jenggot. Makanya laki-laki itu kalau ngomong biasanya nggak begitu banyak karena dihalang-halangi kumis sama jenggot. Nah kalau perempuan kan nggak ada, makanya lancar banget. Lemes, nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, nggak ada penghalangnya. Jadi geraknya itu enteng. Berawal dari mata tadi itu, kemudian timbullah kemudian lisannya dan dua bibirnya. Ya dari mata ya bisa menimbulkan pahala juga, nggak dosa ya. Begitu jalan lihat rumah bagus, masya Allah rumahnya itu sekarang bagus. Lah masya Allah kan kalimat pikir ya. Lah iya. Umpama aslinya bagi orang yang hatinya baik, apa aja itu jadi sumber pahala. Ngelihat orang cakep, alhamdulillah anaknya si itu cakep amat ya. Kalau ngelihat orang jelek, astagfirullahaladzim, amit-amit. Nah, iya kan, ngelihat apa saja bagi orang yang hatinya baik, insya Allah berpotensi pahala. Bagi orang baik, ibarat teko itu kalau dalamnya teh mau dituang kemana juga tetap teh. Orang yang hatinya ada iman, ada baik, mau tempat di mana, mau melihat apa yang keluar ya insya Allah pahala. Dikasih orang alhamdulillah, gak kebagian inna. Nah orang-orang pada dibagiin pas ujung dia habis bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah orang kalau dalamnya ini racun, yang keluar semuanya racun. Umpama dibagi makanan begitu loh. Kalau orang dalam hatinya kok nggak baik, begitu dibuka nasinya perah. Begitu habis nasi dipinggirin, ngangkat mie, mie-nya udah basi. Sebelah lagi acar, ini acar masaknya kemarin, apa ya udah lengket tuh. Orang kalau hatinya nggak baik, dikasih loh masih ngomel, apalagi nggak dikasih. Giliran saya nggak kebagian, itu yang bagi-bagi niat kok gak sih? Kok saya nggak dihitung?
Jadi semuanya tergantung hatinya. Makanya ada hadis Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ingat bahwa dalam tubuh kita ini ada hati, ada segumpal darah. Wa in soluhat soluhasairu amali. Kalau dalamnya ini isinya baik, insya Allah yang keluar semuanya baik. Iya kan? Tapi wa in fasadat, kalau dalamnya rusak, maka yang keluar semuanya rusak. Orang kalau hatinya baik, apa aja bisa jadi pahala. Umpama ya, laki-laki punya istri kok mulutnya nggak direm, alhamdulillah, nggak usah beli radio, di rumah ada suara terus. Lah iya kan, alhamdulillah di rumah mah rame, ada suara terus, nggak usah beli radio. Punya istri badannya, alhamdulillah, jadi saya nggak rugi ngasih makannya. Lah iya kan ya. Lah punya istri kok badannya tipis, alhamdulillah, kemana-mana kalau diboncengin enteng. Sok motor awet, ban motor yo awet. Bagi orang yang hatinya baik. Lah kok ketemu jodoh badannya tinggi, alhamdulillah, kalau jemurin nggak usah pakai apa namanya itu, yang kayu galak. Lah kok ketemu istri yang badannya semeter nggak sampai, alhamdulillah, kalau ngepel nggak perlu jongkok. Coba kalau orang hatinya nggak baik, semuanya salah, semuanya keliru, semuanya keliru. Makanya inna fil jasadi mudghah. Lah kadang semua pahala, semua dosa yang kita perbuat ini berawal dari mata. Alam naj'al lahu ainayni, kemudian walisanau wasyafatain, dari mata kemudian diungkapkan lewat lisan. Kalau baru di batin itu belum masuk hitungan. Asal belum diucap baru di batin, biar dalam hati itu ngomel miso-miso, maki-maki. Tapi kalau masih dalam hati, belum dihitung pahala atau belum dihitung dosa. Nah kalau udah diwujudkan lewat lisan, dengan misalnya memaki-maki, atau sebaliknya dengan berucap kalimat thayyibah, nah baru itu ada nilainya, apakah nilai dosa atau nilai pahala. Nah dengan lisan itu ada hadis Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana dia pintar jaga lisannya. Dengan lisannya ini orang bisa dihormati di mana-mana. Dengan lisannya orang bisa direndahkan di mana-mana. Lisan. Kalau sekarang perlu ditambah jempolan. Karena rata-rata pada megang HP, rata-rata pada punya media sosial, banyak orang masuk penjara gara-gara jempolan. Dia unggahan yang provokatif, unggahan hoax atau palsu. Nah kemudian yang diunggah bersangkutan gak terima, lapor polisi, kena hukum undang-undang ITE, penjara gara-gara jempolan. Makanya hadis itu salamatul insan fi hifdzil lisan wal jempolan. Kalau sekarang, lah iyo mulutnya diem. Kayak kasus yang belum lama itu loh, yang hina orang Sunda itu loh. Itu kan aslinya katanya orangnya pendiam kan ya. Cuman tulisannya itu loh. Tulisannya kan rata-rata sekarang kalau ngetik di HP kan pakai jempolan ya. Ya kalau dulu mah begini, sekarang begini. Dua tangan, apalagi anak-anak itu kalau ngetik sambil nggak ngeliat juga bisa. Salamatul insan fi hifdzil lisan wal jempolan. Orang harta benda bisa habis ludes ya gara-gara jempolan. Orang yang pada pasang slot itu kan permainan jempolan ya.
Pertama mata ngeliat, habis mata ngeliat mungkin mulut sih nggak ngomong, cuman jempolannya langsung pencet, bandanya ditaruhin, habis. Kemudian ayat selanjutnya, nah itu yang menunjukkan wa hadainahun najdain, wa hadaina, dan kami tunjukkan hu kepada orang itu an-najdain, dua jalan, jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan surga, jalan neraka. Semuanya aslinya kita sudah tahu. Segoblok-gobloknya kita ini aslinya tahu, ini ke arah surga, ini ke arah neraka, tahu aja, tahu loh. Orang lagi mabuk loh, biar gak sadar ditanyain, umpama ada orang mabuk, mang pengen surga bang, surga, padahal dia lagi mabuk nih. Apalagi orang yang sadar kayak begini. Aslinya semua tahu, kita itu aslinya tahu. Akal waras kita itu tahu mana jalan ke arah surga, mana jalan ke arah neraka. Cuma yo memang hurrifat al-jannatu hurrifat bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat dan tidak menyenangkan. Kalau kata ragunya Roma Irama, kenapa ya? Ayo. Kalau jalan ke surga itu murah harganya, walaupun murah banyak yang ogah. Ngaji ini ya murah ya, gratis malah ya. Yo misi kota amal itu kan ya suka-suka ya. Iya gratis, ngisi amal suka-suka, pulang ditetengin yo. Ini kadang biar kalau nggak diumumin melulu, nggak diajakin, yo pada nggak berangkat. Kalau suasana cerah begini sih enak ya. Coba kalau pas tadi jam 12:30, jam 1 kurang seperempat kok malah hujan. Di sini mending alhamdulillah jamaahnya banyak. Ada saya ngajar majelis taklim padahal di perumahan gede. Itu sering saya ngitung. Yang hadir paling banter gak pernah lebih dari 15. Gak pernah lebih. Seringnya ya hadir cuma 8. Ya kalau musola kecil begini ya kelihatan penuh. Masjidnya gede. Masjidnya gede, yang hadir dikit kan kelihatan banget kayak nggak ada orang. Ya kalau 8 orang duduknya ngumpul mending. Ada yang duduk di sono satu, waduh, ini saya ngomong madep kemana ya? Aduh. Padahal itu pengurus masjid itu udah ngadain acaranya udah macam-macam, udah dibikinin. Pokoknya habis ngaji itu ada kopi, minuman tinggal milih, makanan ibarat kata tinggal milih, tapi tetap aja abot. Jalan ke surga yang memang murah, tapi walaupun murah banyak yang ogah. Loh, saya pernah ngobrol sama pengurus masjidnya, bilang, Pak, ini di perumahan ini ada berapa RW? Ada 2 RW Pak Ustaz. Kalau RT, kalau RW sini ada 12. Oh, pantes. Yang hadir sedihnya cuma 12, berarti perwakilan per RT ngutus 1. Kalau ada 13 berarti RW-nya 1. Ya Allah, di sini mah alhamdulillah yang hadir banyak. Yang lain, Mas, ya Allah. Tapi jalan ke neraka walaupun mahal banyak yang maksa. Saya ada jamaah di rumah itu dulunya hobi main ke tempat yang lampunya agak remek-remek biar pet itu. Lah dia kalau cerita minuman air minum begitu loh. Itu kalau di warung di sini paling berapa? 3 ribuan ya? 2.000 malah. Oh, itu di tempat situ bisa 20.000 katanya. Ya tetap dibayar. Minuman gitu. Iya di warung begini cuma 2.000, di situ 20.000 dibayar. Walaupun mahal tapi banyak yang maksa. Wa hadainahun najdain, dan Allah telah memberikan petunjuk mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Aslinya semua kita tahu. Aslinya tahu, cuma yaitu mau mengerjakannya itu kadang rasanya abot. Nah itu di ayat selanjutnya,
falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Artinya jalan ke arah surga itu memang hawanya berat, hawanya abot, makanya banyak orang yang enggan, banyak orang yang tidak mau menempuh jalan itu. Sama-sama melek, jam 3 melek. Kalau meleknya itu mau makan, itu ya lumayan semangat. Ibu kalau mau sahur apa makan ya? Ya lumayan semangat daripada meleknya mau tahajud. Kalau melek mau tahajud ya melek kan. Jam 3 Mas berapa jam lagi tahu udah kotok mati sholat udah lewat. Tapi kalau mau makan semangat. Lah kalau laki-laki biasanya sama-sama bangun jam 3, kalau mau nonton bola langsung satset. Umpama melihat TV, wah ntar malam ada bola, jam 3 bangun. Tapi begitu mau tahajud ya berat. Falaqtahamal aqabah. Maka banyak orang yang tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan sulit. Dan memang untuk ke arah surga itu yo abot yo sulit. Yaitu wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan al-aqabah itu? Jalan yang sulit dan mendaki itu tadi. Satu, ayat selanjutnya fakku raqabah. Arti awalnya adalah membebaskan budak. Cuman kalau sekarang sudah nggak ada budak. Jadi kalau diterjemahkan sekarang membantu kesulitan orang. Budak itu kan orang yang hidupnya paling sulit. Dia itu manusia tapi diperlakukan nggak kayak manusia. Dia itu statusnya dijual belikan, kayak petani beli kebu. Dia dibeli, nanti disuruh kerja, nggak digaji, cuma dikasih makan. Nanti kalau bosan jual. Itu budak, padahal itu manusia. Makanya manusia tapi tidak diperlakukan kayak manusia. Lah kalau budaknya itu perempuan, ya dikumpuli kayak istri. Itu budak. Lah kalau bosan jual. Nah makanya Islam itu sangat menginginkan perbudakan itu hilang. Maka termasuk jalan termudah untuk memperoleh surga itu fakku raqabah, membebaskan budak. Lah sekarang udah nggak ada status budak. Pembantu dengan budak itu beda. Nah mungkin bisa diterjemahkan sekarang fakku raqabah itu membantu kesulitan orang. Nah kalau sekarang tetangga kita jauh di Pulau Sumatera sana, kalau kita lihat di TV kan melas beliau. Udah hampir 3 minggu kayaknya ya. Kayaknya hidup masih di pengungsian, makan cuma nunggu bantuan. Rumah udah gak tahu kemana, udah perempuan lumpur, perempuan banjir, bandang. Itu jauh sana. Kita membantu mungkin gak bisa, tapi paling tidak mendoakan. Lah yang di dekat kita kan banyak sebetulnya orang yang paling atau orang yang membutuhkan atau orang yang sangat butuh dengan bantuan. Termasuk jalan mudah ke arah surga itu memudahkan atau membantu urusan orang. Bantu itu kan gak harus dengan duit, karena kita ini gak semuanya punya duit. Kalau bisa tenaga ya tenaga, bisa dengan usulan ya usulan, dengan informasi ya bisa. Umpama ada anak tetangga yang udah lulus sekolah tapi kok sudah sekian tahun belum dapat kerjaan. Lah kita sih bantu nyari kerjaan nggak bisa, tapi umpama Bu, kayaknya di tempatnya anak saya katanya kayaknya ada lowongan deh, dicoba siapa tahu. Nah, itu termasuk membantu walaupun tidak secara langsung. Lah itu bagian dari
falak tahamal aqobah fakku raqobah au it'amun fi yaumin dhi masghobah au it'am atau memberi makan fi yaumin di satu hari dhi masghobah ketika terjadi kelaparan. Ya benar seperti sekarang yang dialami saudara kita yang di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Mereka sangat kelaparan. Kalau melihat di YouTube, di TV, ya Allah, mengerikan ya. Ininya kita orang sini, insya Allah kalau masalah makanan nggak kekurangan. Kita ini loh yang tinggal di Jakarta. Walaupun mohon maaf tinggalnya kontrak, tapi kalau masalah makanan, insya Allah asal mau usaha keluar rumah, apalagi kalau hari Jumat. Kadang saya kalau pulang sholat Jumat itu melewati beberapa masjid, hampir semua masjid sekarang ngadain program apa itu Jumat berkah, dan banyak lembaga-lembaga yang bantu saling membantu memberi makanan, dan termasuk jalan ke arah surga au ita'amun fi yaumin dhi masghobah, memberi makan di atau pada hari terjadi kelaparan, banyak orang yang kesulitan. Maka tradisi kita kaum Nahdiyin termasuk sedekah atau termasuk amal terbaik yang memang it'amut to'am, memberi makanan. Makanya acara apapun, hampir semua acara ujung-ujungnya makan. Ini ngaji ya makan. Ntar kalau seandainya yasinan makan, tahlilan makan, arisan makan, terus kumpul-kumpul sama teman-teman makan. Apa yang gak makan? Ujungnya pokoknya makan. Dan memang ayatnya au it'amun fi yaumil dhi masghobah. Nah makanya mohon maaf Bu ya, bagi kita yang kebetulan diberikan keluasan, kelonggaran, ya jangan terus langsung jor-joran, karena dalam ayat wala tubadzir tabdzira, jangan menyia-nyiakan makanan. Kalau memang kita tidak suka, tidak cocok, toh ada tetangga, ada orang lain yang insya Allah mungkin cocok. Yang kadang sering saya ingetin itu air minum. Biasanya kalau yang botol begini mending biasanya pada dibawa pulang. Kalau yang gelas asal tusuk minum dikit letakin, tusuk minum dikit letakin. Itu saya membayangkan dulu tahun 2005 saya baru nikah. Itu tiap sore bukan ngambil air tapi nyari air, bawa dirigen kanan kiri di motor. Ntar kalau ada orang pulang bawa air nanya, Pak D ngambil air di mana? Sono, deket, bilangnya deket, cuman kita samperin ada kali sampai ke Igi masih ke sono terus, sampai ke Priuk masih ke sono terus. Itu mending airnya bening, airnya butek, kita ambil, kita endepin di dirigen, ntar besok pagi baru bisa dipakai. Dulu, nah sekarang kadang ya Allah asal tusuk tinggal dikit minum. Ya alangkah baiknya misalnya diminum nggak habis, bawa keluar. Itu di luar kan banyak tanaman di pot, siramin ke situ, lebih ada manfaatnya. Botolnya buang di tempat sampah, nanti ada yang ngambil. Terus pokoknya di sini asal mau. Terus kadang yang sering saya kritis lagi, kalau lagi kondangan, makannya ngambilnya nggak kira-kira. Makan dikit diumpetin di kolong bangku. Iya ngambilnya banyak tapi nggak dihabisin. Kalau memang nggak selera, Bu ya ngambil dikit aja. Lah kalau di daerah saya sono, itu kalau ada orang hajat, itu sisa-sisa makanan udah ada yang nampung. Bahkan ya iya buat makanan bebek. Bahkan ya memang kalau ada orang hajat itu ada yang nyamperin, Pak, tolong nanti dikumpulin, nanti juga ada uang kebersihan, dikasih sama dia. Jadi dikumpulin buat makanan bebek. Lah kalau di sini kadang dibuang gitu aja ya kan sayang.
Kadang tamu yang datang belakangan udah ngandelin dari rumah atau mungkin pulang kerja belum makan, nyampe ke tempat kondangan. Sementara kita yang memang udah kenyang, cuma karena kepengen aja, begitu kepengen taruh. Udah ngambil nasi, itu ngelihat somai, nasi taruh, ngambil somai. Somai gak dihabisin, ngambil lagi, muter bakso. Ya Allah. Ya, ingat saudara kita yang entah di sebelah bumi mana yang butuh dengan sedekah makanan. Au it'amu fi yaumin di masroba.